Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channel Zaid Nasrullah. Kali ini kita akan belajar kembali ilmu falak, karena sebelumnya kita sudah belajar cara menghitung waktu sholat asar. Nah, kali ini kita akan belajar mengaplikasikan ke dalam sebuah bola langit. Seperti biasa, sebelum belajar lebih lanjut, mohon untuk di subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Pada dasarnya, untuk membuat bola langit itu tidak lepas dari 3 komponen yang utama. Yang pertama adalah lingkaran, yang kedua adalah tambah yang terdiri dari zenit, nadir, selatan, utara. Kemudian tambah yang kedua dan komponen yang terakhir adalah tambah dengan komponen P, Q, KSL, kutub selatan langit, KUL, kutub utara langit. Nah, kalau misalkan kita gabungkan ketiga komponen ini, akan seperti ini. Yang pertama, tambah pertama bergabung dengan yang namanya lingkaran, akan tampak seperti ini. Kemudian yang terakhir bergabung seperti ini. Jadi, mengapa KSL ada di selatan? Karena KSL itu sendiri mewakili dari kutub selatan langit. Begitu juga dengan KUL, karena ada di sebelah utara. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan data di Helsinki, Finlandia, karena kemarin kita menghitung waktu sholat asar di Helsinki, Finlandia dengan data V 60 derajat 10 menit lintang utara. Kemudian deklinasinya 23 derajat 26 menit 8 detik. Baik, kita coba aplikasikan. Hal yang pertama itu adalah membuat lingkaran. Nah, di sini adalah pengamat seolah-olah berada di tengah-tengah kubah langit, lingkaran langit. Nah, kemudian setelah lingkaran kita masukkan komponen yang kedua, yaitu tambah yang terdiri dari zenit, nadir, selatan, utara. Nah, karena kita sudah menentukan zenit, nadir, selatan, utara, maka kita buat komponen tambahan yaitu timur dan barat. Karena ini adalah merupakan orientasi atau arah utara, timur, selatan, barat, utara. Dan kita harus ingat dan harus diperhatikan juga mengapa yang di depan ini, lengkungan langit yang di depan ini harus mengarah ke arah selatan. Ya, karena Helsinki itu di lintang utara, bagaimanapun caranya utara ini harus lebih luas daripada selatan. Bisa kebayangkan, bisa dilihat perbedaannya. Kalau yang ini lebih luas, daerah utara ini lebih luas daripada daerah yang selatan. Nah, itu untuk membedakannya. Kalau misalkan di sini LS atau selatan, kita balikan, yang ini jadi garis, yang ini adalah putus-putus. Maka seolah-olah yang selatan lebih luas daripada yang utara. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian karena Pi ini 60 derajat 10 menit lintang utara, berarti dia bergeser ke arah selatan. Ya, kalau misalkan ingin lebih jelasnya bisa melihat di video sebelumnya. Kemudian kita buat seolah-olah 3 dimensi. Kemudian di sini adalah P, Q, kesel, dan Gul. Karena di sini adalah lintang utara, bagaimanapun caranya
kutub utara langit itu harus ada di atas. Kalau misalkan di sini LS, berarti kutub selatan langitnya harus ada di atas. Otomatis P-nya ada di sebelah utara. Karena bagaimanapun caranya, luasan langit bagian selatan itu harus lebih luas. Nah, kalau misalkan seperti ini, luasan langitnya dari sini, dari utara ke zenit 90 derajat. Kemudian ditambah dengan ini kemiringan P sejauh 60 derajat 10 menit menjadi lebih luas lagi. Ya, kubah langit utara itu jadi lebih luas lagi. Sementara kubah langit bagian selatannya sedikit, sisanya menjadi sekitar 29 derajat 50 menit. Jadi ini luasan langit untuk bagian selatan. Makanya bagian utara ini jauh lebih luas. Nah, kemudian kita masuk ke deklinasi. Misalkan jika deklinasi ini negatif, maka kita harus meletakkan deklinasi awalnya itu di garis PQ. Kemudian karena ini misalkan di sini adalah negatif, berarti dia bergeser ke arah selatan. Karena kutub selatan langit itu ada di sini. Dan di sini adalah poros buminya, KUL ini adalah poros buminya. Nah, jadi dia bergeser ke arah selatan sejauh 23 derajat 26 menit 8 detik. Nah, di sini deklinasinya. Kemudian kita buat yang namanya lingkaran ekliptika. Maka kita bisa lihat karena di sini adalah titik timur, berarti matahari terbit di sini. Kemudian di sini adalah titik barat, tuh, perpanjangan dari barat. Berarti ini adalah titik terbenam. Kita bisa membandingkan antara yang ini. Kalau kita buat sebuah garis, misalkannya di sini. Kita coba buat garis dulu. Misalkan. Nah, ini bagian bawah dan ini adalah bagian atas. Mana yang lebih luas? Tentu bagian bawah kan? Artinya karena bagian bawah itu lebih luas, berarti malam hari di Helsinki itu jauh lebih lama dibandingkan dengan siang hari. Jadi siang harinya itu sangat sebentar. Bisa dibayangkan ya? Nah, kemudian karena di sini deklinasinya positif, maka yang asalnya garisnya di PQ bergeser ke arah kutub utara langit sejauh 23 derajat 26 menit 8 detik. Nah, kemudian kita buat lingkaran ekliptikanya untuk menggambarkan jalannya matahari terhadap bumi. Karena kita melihatnya di bumi. Kemudian kita buat matahari ada di sini, maka gerakannya atau jalannya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi dari sini ke atas, ini maksimumnya adalah 53 derajat 16 menit 8 detik. Kemudian turun lagi. Jadi tidak sampai ke zenit 90 derajat. Jadi di Helsinki itu titik maksimumnya yang paling tinggi itu adalah 53 derajat. Jadi tidak akan mungkin sampai 90 derajat. Ya. Kemudian ini didapatkan dari mana? Nah, angka ini didapatkan dari ketika Anda menghitung tinggi maksimum matahari seperti yang ada di video sebelumnya. Kemudian karena waktu sholat asar itu atau tinggi waktu sholat asar itu 29 derajat 47 menit 53,70 detik, kita buat matahari ini sesuai dengan angka di sini. Bagaimana caranya? Caranya adalah
karena kita sudah mengetahui ini tinggi maksimumnya 53 derajat 16 menit, maka kita harus hitung, kita anggap dari sini sampai sini 53 derajat. Nah, kemudian kalau misalkan dari sini sampai sini, tengah-tengahnya di mana? Di sini ya. Tengah-tengahnya di sini. Nah, kita lihat kalau tengah-tengahnya di sini, saya ubah dulu ya supaya lebih jelas. Mana ya? Oh, ini. Nah, kalau tengah-tengahnya di sini, kita coba 53 derajat ini dibagi 2. Maka hasilnya sekitar 26,5 ya, sekitar 26,5. Berarti di sini adalah 26,5 di sini ya. Di sini 26,5. Titik tengah ini adalah 26,5. Sementara tinggi matahari waktu sholat asar itu adalah 29 derajat. Berarti kalau di sini 26,5, matahari itu di atas atau di bawah? Tentu di atas, karena untuk menghitung tinggi itu dimulai dari bawah ke atas. Berarti dia bergeser ke arah atas ya, ke atas. Berarti di sini adalah tinggi waktu sholat asar 29 derajat 47 menit 53,70 detik. Nah, seperti itulah cara untuk menghitung atau menentukan matahari berdasarkan informasi dari tinggi matahari waktu sholat asar. Kalau misalkan ingin menghitung lebih tinggi lagi, di sini tengah-tengahnya berarti tinggal ditambahkan saja berapa derajat sesuai dengan perhitungan yang di sini ke sini tengah-tengahnya berapa. Ya, ini begitu juga dari sini ke sini tengah-tengahnya berapa. Jadi kalau misalkan rekan-rekan ingin menghitung atau menentukan matahari, misalkan waktu saat maghrib -1 derajat, ya berarti posisinya ada di sini. Mungkin sampai di sini yang bisa saya jelaskan terkait dengan cara menentukan tinggi matahari waktu sholat asar. Kemudian untuk membuat segitiga bolanya, maka kita mulai dari kutub yang ada di atas, yaitu adalah kutub utara langit. Tapi kalau misalkan KSL-nya ada di atas, berarti kita mulai dari KSL. Karena berhubung sekarang KUL-nya di atas, berarti kita mulai dari KUL. Kemudian dari KUL ke zenit. Nah, ini dari KUL ke zenit. Kemudian dari zenit ke matahari. Dari zenit ke matahari. Nah, seperti ini. Karena tengah-tengah matahari itu tidak tepat persis di garis ini, berarti kita buat agak melengkung. Dan matahari itu agak ke sebelah selatan, berarti lengkungannya agak ke sebelah selatan. Nah, kemudian dari matahari ke kutub. Nah, ini kutub kita buat. Nah, seperti ini. Karena di sini ada titik tengahnya KUL KSL dan matahari berada di sebelah sini, berarti lengkungannya ke atas ya, ke sini. Jadi tidak melengkung ke bawah seperti ini. Ya, seperti ini. Mungkin di sini yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada yang belum jelas, mohon dikomentari ya. Kalau misalkan ada yang mau diperbaiki, ada yang salah ucap dan sebagainya, kritik dan sarannya saya tunggu. Terima kasih. Oh iya, jangan lupa jika video ini dirasa bermanfaat, mohon dibagikan juga ya ke teman-teman. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.